Hai, perkenalkan nama saya Dadan Kamal Kurnia dengan NIM 12440100081. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Ulumul Quran di Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Bandung. Ya, jadi pada tugas ini saya disuruh untuk menganalisis satu surat ya teman-teman, berisi tentang asbabun nuzul, munasabah, makiyah atau Madinah, dan masih banyak lagi. Jadi hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah membaca suratnya itu. Saya memilih surat Al-Mujadalah ayat ketiga, teman-teman. Saya akan membacanya sekarang. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yuddahiruna min nisaihim sumaya'uduna lima qalu fatoh riru rokobatin min qabli anaya malasa dalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabirun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya orang-orang yang mengizhar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi asbab an-nuzulnya yaitu ayat ini turun berkenan dengan peristiwa Haulah bin Sabalah dan suaminya Aus bin Samit yang menjihar istrinya, mengatakan, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Pada masa itu jihar dianggap sebagai bentuk talak yang tidak dapat diperbaiki. Kaulah mengadu hal ini kepada Rasulullah yang awalnya tidak memiliki jawaban hingga Allah menurunkan ayat ini sebagai solusi hukum untuk kasus tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad. Ya, yang selanjutnya adalah munasabah Al-Quran. Hubungan ayat sebelumnya, ayat 2. Ayat sebelumnya mengecam jihar dan menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah talak, melainkan ucapan yang salah dan tidak dibenarkan oleh syariat. Ayat ketiga memberikan solusi bagi yang ingin memperbaiki kesalahannya dengan kafarat. Yang kedua munasabah yaitu hubungan dengan ayat setelahnya, ayat keempat. Ayat keempat melanjutkan rincian tentang kafarat jihar bagi mereka yang tidak mampu memerdekakan budak, yaitu berpuasa atau memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan keluasan syariat dalam memberikan pilihan sesuai kemampuan. Ya, jadi ini juga masuk bahwa agama Islam itu agama yang fleksibel gitu. Kalau kamu gak punya uang buat memerdekakan budak, kamu bisa berpuasa dengan membayar kifarat itu gitu. Yang selanjutnya adalah Makiyah dan Madaniyah. Ya, ayat ini termasuk Madaniyah karena turun setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ciri khasnya adalah pembahasan tentang hukum keluarga dan masalah sosial seperti jihad yang merupakan ciri utama ayat-ayat Madaniyah. Yang selanjutnya adalah mansuk maksud saya. Tidak ada nasah dalam ayat ini. Hukum kafarat jihar tetap berlaku hingga saat ini dan ayat ini menjadi dasar hukum syariat terakhir jihar. Muhkam dan mutasyabih. Ayat ini termasuk muhkam karena hukum dan maknanya jelas serta tidak memerlukan penafsiran tambahan. Penjelasan mengenai kafarat jihar sudah dirinci secara eksplisit. Jadi ini sudah jelas. Jadi kisah awalnya ada di ayat kedua, terus cara penyelesaian masalahnya di ayat ketiga. Jika ternyata di ayat ketiga masih tidak bisa diselesaikan, bisa diselesaikan dengan penyelesaian ayat keempat gitu. Jadi tidak perlu penafsiran lebih dalam ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah Qiraat Al-Quran. Ayat ini memiliki perbedaan dalam bacaan qiraat di antara qiraat yang masyhur seperti Hafs, Warsh, dan lainnya. Semua membacanya dengan struktur dan makna yang sama. Yang selanjutnya adalah Qasas Al-Quran. Ayat ini dengan kisah nyata dalam kehidupan Rasulullah, yaitu kasus Qaulah binti Syablah
yang mengajukan pengaduan langsung kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan solusi nyata untuk permasalahan sosial yang spesifik. Ya, jadi kembali lagi ke kisah awal. Jadi si istrinya ini mengadu kepada Rasulullah karena disamakan dengan ibu dari sang suaminya ini. Karena merasa tidak enak, dia mengadu kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah tidak bisa menjawab. Kemudian turunlah ayat ketiga Al-Mujadalah ini untuk menyelesaikan permasalahan sosial, begitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah Izaz Al-Quran, Izaz hukum. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dengan memberikan solusi yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah rumah tangga seperti zihar. Yang kedua adalah izaz sosial. Ayat ini melindungi hak perempuan dan menghapus tradisi jahiliyah yang merugikan wanita. Jadi kesetaraan gender di sini udah mulai terlihat ya teman-teman. Maksudnya wanita itu sekarang dipandang lebih terhormat gitu. Izaz bahasa. Penyusunan ayat ini memiliki struktur bahasa yang tegas, memberikan solusi dengan cara yang ringkas namun jelas. Ya, jadi kalau ya simpel aja gitu, langsung jelas aja, hukumannya jelas, solusinya jelas. Yang selanjutnya adalah tafsir dan takwil. Tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini menegaskan bahwa jihar bukanlah talak dan kafaratnya adalah memerdekakan budak sebelum suami istri kembali berhubungan. Jika tidak mampu, alternatif lain disebutkan di ayat selanjutnya. Nah, tafsir Al-Musyasar maksudnya. Ayat ini adalah solusi bagi orang yang menjihar istrinya dengan kewajiban kafarat sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan mereka. Yang selanjutnya adalah takwil. Penafsiran tidak ambigu karena ayat ini memberikan hukum yang lugas dan rinci tanpa memerlukan penafsiran kiasan. Jadi memang ayat ini sangat jelas gitu teman-teman. Jadi tak perlu ada takwil lebih mendalam karena tidak ada bahasa kiasan ya. Langsung ke orang-orang yang menjihad istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikian yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi gak ada yang harus diperdalam lagi karena ini sudah cukup jelas ya. Orang-orang yang menjihar istrinya kemudian menarik kembali, orang-orang yang ingin berbalikan intinya kepada istrinya, wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua istri itu berhubungan badan. Ya mungkin penafsiran lebih dalamnya mah kalau berhubungan badan lagi itu menjadi zina ya, karena harus memerdekakan budak terlebih dahulu ya. Baik, mungkin hanya sekian ya. Ulangan akhir UAS Ulumul Quran tentang membuat video analisis ayat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.